Ini siapa ya? Siapa ya, Wi? Aku gak gitu. Halo, Kohar. Halo, Halo, Shalom. halo. Nah, gini baru kelihatan. Ya, Ineke, Yeyen, Debbie, Agri. Halo, Fani. Fani belum connect. Halo, halo. Halo. Ini Ambe Fani ini. Oh, kamu Fani. Oh, cuma Fani ini connect di sana. Saya di jalan, aku saya nyetir. Kayak Laura loh. Ya, sekilas aku. ya, ditunggu. Oke, ini saksian, sharing. Siapa yang online mau kesaksian, mau sharing, bisa langsung. Kohar ngangguk-ngangguk lagi. Ada? Ya wes, kayak gitu nih. Halo semua. Tes. Ya, puji Tuhan ya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Saya beri judul sharing saya ini banyak bersyukur, banyak belajar bersyukur ya. Tuhan itu begitu baik ya. Maksudnya itu ketika dapat ujian atau percobaan itu enggak mungkin Tuhan itu meninggalkan ya. Tuhan itu pasti memberikan solusinya ya. Saya kan waktu itu pernah sharing ya tentang Tuhan kasih ujian itu saya harus menjalani injeksi itu di mata saya yang kanan ya. Itu waktu saya awal-awal dapat itu kan otomatis ya shock ya. Karena apa? Setelah saya searching di Google itu justru penyakit saya itu timbul di atas umur 60 tahun ke atas gitu. Sedangkan saya kan masih belum 40 tahun. Masih muda gitu ya. Ya, puji Tuhan, saya dapat ujian seperti itu ya otomatis langsung shock kan awal-awal ya. Tapi Tuhan itu gitu baik ya sama saya, juga sama saudara-saudara kita semua di sini. Pada waktu saya dapat itu langsung Tuhan itu kasih solusinya. Maksud saya tuh solusinya tuh kayak saya tuh dikasih dokter yang terbaik di Surabaya ya, dan juga banyak orang-orang yang datang dari luar kota, luar pulau sampai mencari beliau ya. Dokter ini masih muda juga, dia lulusan Singapura ya. Otomatis Tuhan kasih yang terbaik buat pengobatan saya itu. Nah, itu termasuk berkat yang saya terima ya. Enggak cuman itu, waktu saya tahu tempatnya itu kan sebelumnya tuh dia menjalani itu kan di RKZ ya. Nah, RKZ itu kan jauh dari rumah saya. Dulu saya waktu mau melahirkan anak saya tuh ingat ya, waktu itu sudah bukaan 7 ya. Saya tuh harus pagi-pagi itu ke sana, ke RKZ itu dari rumah saya tuh kurang lebih 1 jam ya. Itu waktu itu kontraksi 5 menit sekali sudah waktu itu. 1 jam itu bayangkan ya lumayan menyakitkan. Ya, bagi yang sudah
pernah melahirkan. Ya, itu pengalaman ya. Ya, puji Tuhan. Nah, cuman itu ternyata dia sudah pindah di dekat rumah saya. Itu 5 menit dari rumah saya ya. Karena dia buka klinik baru di daerah itu sebelahnya McD di Central Park itu baru November. Nah, saya kena sakit ini kan Maret ya. Itu ya puji Tuhan kan, saya harus ke dokter itu dalam waktu yang sangat singkat. Saya bisa pulang, saya bisa istirahat dan sebagainya ya. Nah, cuman itu aja. Berkat yang saya dapat itu juga saya sudah langsung dikasih dana gitu ya, kecukupan dana. Maksudnya tuh Tuhan tuh sudah menggerakkan orang tua juga keluarga saya membantu saya untuk dananya karena penyakit ini kan enggak langsung sembuh kata dokter kan. Jadi untuk butuh treatment yang harus dijalani enggak cuma 1 kali injeksi tapi untuk seterusnya katanya seperti itu. Nah, ya saya awal-awal ya itu kaget itu karena penyakit ini kan enggak bisa sembuh. Nah, otomatis kan ya shock juga. Nah, itu saya awal-awal ya stres ya. Tapi begitu menjalani setelah 4 bulanan ini udah kayak apa ya, wes menjalani injeksi udah ke-3 ini habis ini ke-4 ya. Itu wes lancar lah, maksudnya tuh hasilnya juga maksimal ya. Saya juga bisa nyetir malam. Kalau awal-awal kan enggak bisa nyetir ya. Nyetir mobil itu pagi, siang itu bisa, tapi kalau sudah malam sudah enggak bisa lihat gitu, agak kabur gitu. Tapi sekarang saat ini itu bisa, sudah normal kembali seperti ya kayak nggak ada sakit gitu loh. Tapi itu puji Tuhan lah, semua itu karena kemurahan Tuhan ya. Saya mendapatkan semuanya itu. Terus yang keempat, berkat yang saya dapat itu, saya ini kan di klinik itu kan dapat kenalan banyak kan di situ. Di situ tuh kayak banyak pasien yang datang dan pasien itu wah kayak papa mama saya ya, umurnya tuh kayak papa mama gitulah, engkong-engkong emak-emak gitu ya. Nah, itu saya dapat teman juga di situ, juga dapat kenalan. Sampai saya sempat nolong salah satu pasien di situ. Sampai saya pulang itu saya dipeluk ya. Sampai segitunya ya. Jadi begitu saya juga bisa sharing, banyak sharing ke orang-orang di situ juga. Ya waktu menunggu itu kan lama kan, butuh waktu lama. Jadi ya saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mereka banyak ya yang nggak mengenal Tuhan, tapi saya ini kan orangnya suka ngomong ya. Jadi ya kalau ketemu orang ya tak sapa gitu loh, halo gitu. Engkong-engkong emak-emak ya tak sapa gitu ya. Jadi ya saya bilang, sudah ke gereja. Jadi kalau ketemu orang juga ketemu teman saya ajak ke CG. Nggak kenal, langsung saya ajak ke CG. Contohnya Mea itu. Baru kenal sekali ketemu langsung saya ajak CG. Ya puji Tuhan dia mau ikut CG. Ya, ya itu kesaksian sharing saya. Maksud saya tuh Tuhan tuh kasih satu paket ya. Begitu dapat ujian, Tuhan juga menyediakan solusinya. Itu yang saya dapat dari sharing ini. Semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat buat semuanya. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing lagi saksian? Bisa. Siapa? Online, onsite kita onsite. Ya, silakan Job. Jadi juga bisa.
Shalom semuanya. Berapa hari ini, iya sih aku dapat berita agak sedikit kaget sih. Tapi sangat terlambat beritanya itu. Hari Minggu kemarin tuh mama saya kan jatuh. Mama saya kan tinggalnya sendiri. Dia jatuh itu di depan pagarnya rumah. Waktu itu mau ambil ini siapa? Daun pandan, mau ngambil daun pandan. Habis itu nggak lihat jalan, tahu-tahu tuh jatuh. Habis jatuh nggak ada yang nulungin. Yang nulungin itu tukang sapu di jalan. Habis itu dia minta tolong untuk tolong ngambilin handphone di dalam rumah. Waktu handphonenya itu dikasihkan ke mama, mama itu kan telepon ke cece saya. Pas itu cece saya itu lagi di luar kota, jadi nggak bisa bantuin mama. Kemudian yang ditelepon adik saya yang paling kecil. Adik saya juga cewek. Akhirnya mama saya itu tetap di jalan itu, nggak ada yang nulungin. Adik saya akhirnya yang datang. Perjalanannya ya cukup lama sih, sekitar 1 jaman. Dari rumahnya mama saya tuh di Gresik, adik saya di Surabaya. Mama saya ini lucu, dia nggak mau ngomong sama saya kalau tolong jangan kasih tahu ke Joffrey. Jadi selama 2 hari itu saya nggak dapat info kalau mama saya itu jatuh. Ya sedikit kaget sih. Saya tahunya cuma dari tante saya yang jauh dari Malang. Saya ditelepon, Joff, kamu nggak tahu mamamu jatuh? Ya saya nggak tahu, saya di Surabaya anaknya aja nggak dikasih tahu. Nggak apa-apa. Akhirnya aku datang, besoknya aku datang ke sana tak lihat, aku buka pintu pagar itu tak buka. Di situ nggak ada siapa-siapa, mama aku cuma terbaring di sofa. Dan yang ngasih makan tuh cuma tetangga-tetangga aja yang deket-deket situ. Setelah itu mama itu nggak bisa apa-apa. Jadi dia cuma ngomong, Jof tolong angkatan mami. Tak angkat. Ya tak angkat. Nggak bisa apa-apa. Karena tangan kanan udah bengkong. Kaki kanan udah memar besar. Habis itu tak olesin sama minyak. Aku ya doa. Minta tolong Cik Ima untuk doakan mama. Gak lama kemudian, cece saya itu datang. Nemu suster, yang kebetulan susternya ini bisa bantuin orang yang cacat. Sampai akhirnya dia itu bisa pulih kembali. Ya nggak tahu kok tiba-tiba suster ini itu datang pada waktu yang tepat. Habis itu, saya tinggal pulang. Besoknya saya kembali lagi untuk bantuin angkat mama, ngemasin barang-barangnya untuk pindah ke rumah yang lebih dekat. Jadi nggak usah ke Gresik, tapi tinggalnya di rumah yang lebih dekat, jadi bisa dekat sama anak-anaknya. Sampai di situ, ya tak tanya-tanyain, ya apa rasanya, ya sakit semua. Nggak bisa makan enak. Terus satu lagi mama saya itu yang bilang, aku kepengen masakannya kamu, ya besok tak masakin. Aku ya datang ke sana lagi, bawain masakan. Dari situ mamaku ya merasa terhibur, pemulihannya ya cepat. Udah mulai bisa berdiri dikit. Habis itu ya udah bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketawa, bisa ngelihat anakku juga, Cece, adikku. Ya dari sini pertolongannya mama itu ya banyak sih, dari tetangga-tetangga kanan kiri bantuin masang pampers. Ya cuma saya kagetnya itu kok tahunya baru setelah 2 hari. Kok nggak dari awal. Itu aja sih yang mau saya sharingkan. Iya.
ya sharingnya. Kita tahu kalau misalnya kita baik kita sendiri yang sakit kayak Yohana itu, Tuhan itu pun bisa memakai dokter, ya. Tuhan pun bisa memakai dokter untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan gitu. Juga untuk Jofri bersyukur sekali ya Jof. Maksudnya tidak sampai melebihi kayak semacam aku sudah mikirnya aneh-aneh, tapi puji Tuhan jatuh gitu. Cuman maksudnya fisik gitu ya, nggak sampai kena lain-lain gitu ya. Tuhan oke, bentar Bapak ya. Oh ya. Yang online ada nambahi, ada kesaksian lagi? Nggak ada ya. Oke ya, Dewi bisa melanjutkan. Mau di sini tuh, sini aja tuh, gantian aku. Oh di sebelah Yohana. Ya wis. Kita akan lanjut firman ya, dibawakan oleh Dewi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Pada malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami mengerti Tuhan apa yang ini Engkau sampaikan pada malam hari ini. Berikan kami pengertian agar kami mengerti ya Tuhan mengenai firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, berbicara kepada setiap kami, agar kami Tuhan bisa mengerti Tuhan dan mendapatkan rema Tuhan daripada firman pada malam hari ini. Siapkan setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Sedikit nervous. Ya saya kan online ya. Nek onsite dilihat orang akeh. Nek online cuma ketok wajah dhewe. Oke ya. Di Mawar Sharon pada bulan ini, bulan Juni ya. Jadi ini minggu terakhir kita CG masih dengan tema membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Dan malam hari ini untuk sharing firman saya sebetulnya judulnya Work Together. Cuma kemarin WA ke Cimah salah. Jadi sadari baru sore-sore lo salah ngetik. Tapi kemarin kan dikasih judul Work Together ya, bekerja sama. Tapi judul firman saya hari ini Work Together, jalan bersama. Ini masih berhubungan dengan perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Jadi yang mau saya sharingkan malam hari ini garis besarnya itu kan ada perencanaan, ada hikmat Tuhan. Jadi perencanaan dan hikmat dari Tuhan ini harus jalan bersama. Tidak bisa kita memiliki perencanaan tanpa hikmat Tuhan. Ya bisa sih dengan hikmat manusia, tapi hasilnya pasti tidak akan sesuai dengan yang Tuhan mau, gitu kan. Jadi setiap kita pasti punya perencanaan dan garis besarnya perencanaan, intinya perencanaan dan hikmat Tuhan ini harus jalan bersama-sama. Tidak bisa kita punya perencanaan tapi jalan sendiri, nggak bisa. Jadi garis besarnya yang mau saya sharingkan tentang ini ya. Poin yang pertama, mengapa kita harus membuat perencanaan? Untuk pengertian rencana atau planning, setiap kita ngerti ya, rencana itu kan sesuatu yang ada di gambarannya kita yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi belum terjadi untuk yang akan kita lakukan kedepannya. Intinya sesuatu yang sedang kita kayak aku bilang kayak di draft ya, di draft apa semua kita lakukan di masa depan. Rencana sendiri ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Dan waktu
aku nyari apa ya arti perencanaan di Google itu kan suatu proses dan lain-lain. Pokoknya ini untuk masa depan, ya untuk yang akan kita lakukan di masa depan. Tapi waktu saya mikir sendiri perencanaan tuh bahasa yang tepat tuh apa? Tiba-tiba tuh kayak Tuhan tuh bilang perencanaan tuh ya kayak visi gitu loh. Visi itu apa yang akan kita capai, ya kan? Tujuan kita apa yang kita capai. Tapi perencanaan itu kan kayak step-stepnya ya. Step-stepnya apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Dari sini nangkep ya arti dari perencanaan ya. Terus untuk ayatnya sendiri mari kita buka di Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6. Saya bacakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kalau versi bahasa Inggrisnya, versi The Message itu strategic planning is the key to warfare. Jadi di Amsal dikatakan bahwa kalau kita tidak punya perencanaan, ya jadi ini aku balik ya kan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Jadi istilahnya kalau kita tidak punya perencanaan, berarti kita tidak dapat berperang atau tidak siap untuk berperang. Benar ya, yang di Amsal ya pengertiannya gitu. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan tuh bilang ke saya tuh gini loh, sebetulnya setiap kita hidup ya menjalani aktivitas seharian, itu kan seperti kita nih dalam medan peperangan, tanda kutip ya. Karena apa? Peperangan kita tuh kayak kita nih memperjuangkan sesuatu, ya kan? Lah, di Amsal dikatakan bahwa kita harus punya perencanaan. Apa yang kita hadapi setiap hari itu kan kayak kita berjuang agar iman kita tidak goyah ketika kita dapat masalah ya. Kita berjuang agar kita tidak jatuh dalam dosa. Kita berperang melawan pikiran-pikiran kita yang pikiran-pikiran negatif. Terus kita berperang melawan kedagingan kita, keakuan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kan setiap kita ini setiap hari apa yang kita jalani saat ini itu kan kita ini seperti dalam suatu pertandingan atau dalam suatu peperangan ya. Jadi dikatakan di Amsal kembali lagi bahwa kita harus punya perencanaan. Setiap kita harus punya perencanaan agar kita siap untuk berperang. Jangan sampai kita tidak punya perencanaan. Ketika kita menghadapi sesuatu, akhirnya kita ini kalah perang, ya kan? Kan di Amsal kan punya perencanaan, kamu dapat berperang. Kita tidak punya rencana, berarti kan kita tidak siap untuk perang, ya. Selanjutnya kita buka di Filipi 2 ayat 12. Ini saya bacakan aja ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di sini apa? Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang saya tekankan di sini yang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memang kita sudah diselamatkan. Tapi apakah sudah berhenti sampai di situ? Enggak, jalannya kita ini masih panjang. Makanya dikatakan di Filipi kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Tetap itu bicara tentang konsistensi ya, terus menerus. Jadi setiap hari ini kita harus mengerjakan keselamatannya kita. Jadi ini kan sama aja ya dengan yang Amsal tadi ya. Kita ini kayak berperang gitu ya. Enggak bisa kita diem mesti tidak mengerjakan keselamatan kita, enggak bisa gitu kan. Jadi kita butuh suatu tindakan aktif untuk kita terus-menerus mengerjakan keselamatan kita. Bahkan di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan kalau kita sering ini ya, kebanyakan untuk orang meninggal ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sering kan ya kalau kita maisong itu ya, kita kan mesti dapat ayat kan gitu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencari garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau di sini kita bayangkan ya, namanya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti sebelum kita dipanggil Tuhan, hidup kita dalam suatu pertandingan kan ya.
Hidup kita dalam suatu perlombaan, hidup kita dalam suatu peperangan gitu loh. Tapi endingnya, apakah kita ini bisa mengakhirinya dengan baik dan kita dengan bangga bisa berkata telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Dan kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak tahu apakah nanti waktu kita dipanggil kita apa masih bisa tetap memelihara iman kita. Ya. Di sini yang mau saya sharingkan ya ini. Jadi kita pahami dulu arti perencanaan. Kembali lagi ke perencanaan ini ya. Jadi setiap kita ini ibaratnya kita hidup pertama seperti dalam peperangan, pertandingan ataupun perlombaan. Jadi kita harus bekerja aktif, nggak bisa diem ya kan. Merasa kita wis diselametno, ya wis diem aja. Nanti tunggu Tuhan Yesus panggil nanti aku masuk surga. Enggak. Tapi firman Tuhan jelas-jelas dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus mempertahankan iman kita agar kita nanti Tuhan panggil kita siap berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku Tuhan. Nah, jadi nangkep ya dari sini ya tentang perencanaan ya. Kalau di sini contohnya tentang perencanaan hal yang simpel ya, jangka pendek ya. Bahkan untuk membuat ketika kita hari ini selesai CG ya kan, kita tidur, besok hari Sabtu pasti kan kita juga mikir ya, besok tuh aku mau ngapain ya kan. Nah, itu kan sudah namanya perencanaan. Besok aku mau apa? Aku bangun misalnya ya. Oh, besok hari Sabtu. Kalau hari Sabtu biasanya ada yang mau ngajak anak main karena kita mungkin ada yang setengah hari kerja ataupun sudah libur. Jadi kita planning sama anak-anak ya kan. Besok jam 10 bangun ya, misalnya kita pergi ke mall, mungkin ada yang pengen nonton, nanti nonton jam 11 filmnya sampai jam 1, nanti jam 1 kita makan, bla bla kita atur apa kita ngomong sama anaknya kita. Lah itu namanya juga suatu perencanaan, itu suatu perencanaan jangka pendek untuk hari besok. Jadi setiap kita, hidup kita sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya suatu perencanaan. Dari sini nangkep ya tentang perencanaan sendiri ya. Mungkin kalau kayak Maria sama Hari lebih nangkep lagi dek perencanaan ya. Tanggal hari Rebo pasien A, pasien B, 5 pasien cukup gitu misalnya ya. Besok berapa pasien. Jadi kan penuh rencana. Jadi mungkin agendanya tuh wis penuh dengan perencanaan ya. Nanti hari liburnya Sabtu nanti wayah anak dibawa kemana. Hal-hal kecil itu ternyata tuh suatu perencanaan yang harus kita buat. Dan tentunya disertai dalam hikmat Tuhan. Tapi ini tadi yang pertama saya bahas poinnya tentang perencanaan dulu. Jadi sudah nangkep ya intinya ya, setiap kita tidak terlepas yang namanya dari perencanaan. Dan ingat di Amsal berkata bahwa kalau kita tidak punya perencanaan, kita tidak siap untuk berperang gitu loh. Kita tidak siap untuk menghadapi hari besok. Poin yang kedua tentang hikmat Tuhan. Tadi kan saya bilang kalau perencanaan dan dia itu bawa tabutnya ini namanya tabutnya tabut perjanjian ya, tabut perjanjian. Sorry, iklan. Nggak mungkin handphone Vero speakernya nyala. Poin yang berikutnya adalah tentang hikmat. Hikmat kita buka di Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Saya ulangi ya. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, kasihilah hikmat, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Di Amsal 4 ayat 5 sampai 7 ini dikatakan bahwa yang tadi ya, hikmat itu yang akan memelihara kita dan hikmat juga yang akan menjaga kita. Terus
mungkin setiap kita tanya, terus ya apa? Aku nih saya tahu ini hikmat tuh seperti apa sih, ya kan? Dikatakan permulaan hikmat itu apa tadi? Tadi di Amsal ini apa? Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Ya. Jadi setiap kita pengen tahu, ya apa? Aku bisa tahu hikmat itu apa? Ya perolehlah hikmat itu loh. Kita harus memperoleh hikmat. Jadi namanya memperoleh hikmat, masuk kita diem aja hikmat muncul dewek, enggak ya. Namanya perolehlah berarti kita harus yang menggapai hikmat itu. Kita harus yang mendapatkan hikmat itu ya. Terus kita tanya, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Jawabanku satu, baca Amsal. Amsal itu ya baca Amsal. Memang ada loh. Kalau kita pengen punya hikmat, ya pengen tahu hikmat lebih jelas lagi. Jawabannya di Alkitab cuma satu, baca Amsal. Mari kita buka di Amsal 1, ayat 1 sampai 7. Mungkin bisa dibaca gantian ya, mulai siapa? Yohanes ya. Amsal 1, ayat 1 sampai 7. Perikopnya dibaca dulu yang keras. Amsal 1, ayat 1 sampai 7. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ayat kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kira-kira Yosua itu waktu mau hancurin tembok, dia sudah ada rencana. Oke, ayat kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat keenam, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ya kembali lagi yang tadi saya bilang ya mungkin setiap kita tanya hikmat itu seperti apa? Kan jawaban saya cuma satu, hikmat itu baca Amsal. Ya kan perikopnya jelaskan di pasal 1 ya. Tujuan Amsal ini. Jadi apa? Tujuan dibuatnya kitab Amsal. Tujuan dibuat kitab Amsal itu apa? Ya, mengetahui hikmat dan didikan. Mengerti kata-kata yang memberikan kecerdasan bagi orang yang tidak berpengalaman. Memberi pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Terus apa? Baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang kedua kan poinnya tentang hikmat ya. Sudah tahu jelas ya kita bagaimana bisa memperoleh hikmat. Kita punya hikmat, ya permulaan hikmat, perolehlah hikmat. Gimana cara kita memperoleh hikmat? Salah satunya baca kitab Amsal. Saya kalau baca Amsal ini Gebi kan setiap anak itu kan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri ya. Ada anak yang memang dia itu senang di kayak pendidikan ya kan, misalnya memang senang gitu loh belajar pengetahuan, mungkin matematika apa dia tuh pintar, termasuk pintar gitu ya, tanda kutip dalam pendidikan. Ada anak yang senangnya mungkin di seni ya kan, bakatnya main musik, mungkin pendidikannya bukan yang nilainya akan 100 gitu ya. Dan di situ yang sering aku bilang ke GB itu kayak gini, wes baca Amsal. Jadi kadang kan mikir dulu waktu kecil-kecil waktu SD kan ngalamin namanya UAS, UTS itu kan ya kasihan ya ngapalno banyak. Jadi aku cuma pesen apa, wes baca Amsal. Kadang cuma tak cari no ayat, wes baca ini, baca apa Amsal, pokoknya baca Amsal gitu loh. Kita memang enggak ngerti, tapi Tuhan tuh yang memberi pengetahuan, Tuhan yang memberi pengertian. Wes baca Amsal, aku bolak-balik ngomong ide itu kayak gitu loh. Dan soalnya aku pernah ada dengar sharingnya orang itu ya,
Aku dengar dari mana ya, tapi ini sebagian besar ya, entah benar atau enggak, katanya orang-orang Israel itu kan pinter-pinter ya, karena kan dia ngelontok gitu loh, baca apa namanya, ini apa, Alkitab yang perjanjian lama kan ngelontok ya, terutama kan di Amsal. Jadi kan mereka tuh akhirnya katanya pinter, yaitu karena salah satunya mereka tuh memahami Amsal, intinya wes di luar kepala gitu loh. Nah, tapi ini intermezzo ya, entah benar apa enggak, tapi dikatakan bahwa Amsal, tujuan Amsal dibuat tuh memang kan biar kita punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan ya. Terus yang tadi aku bilang ya, aku dulu juga pernah sharing kan, hikmat itu gimana dapatnya. Di sini kan dikatakan perolehlah hikmat. Aku dulu pernah sharing, hikmat itu ketika kita enggak punya bukan enggak punya hikmat ya, karena ketika kita menghadapi suatu masalah, kita butuh hikmat. Kita tuh tinggal memanggil hikmat gitu loh. Di Amsal dikatakan di ayat yang 20 ya, pasal 1 ayat 20 tuh, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Di Amsal 8 juga jelas gitu ya, bahwa hikmat itu sebetulnya ada di sekelilingi kita gitu loh. Tinggal kitanya sendiri tuh kita merespon apa enggak. Apa kita mau memanggil hikmat itu untuk datang ke diri kita atau enggak, itu tergantung dirinya kita gitu loh. Jadi untuk tahu hikmat, tahu ya, gimana kita bisa hikmat, ya perolehlah hikmat. Salah satunya dengan membaca kitab Amsal. Ini contohnya seperti Raja Salomo ya. Raja Salomo ketika dia ditawari minta apa, yang diminta Salomo cuma hikmat. Ya, kita bisa buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Oke, cepat. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14 ya. Ini enggak usah dibaca, cuma biar kita tahu ya. Ceritanya itu kan Tuhan menampakkan diri pada Salomo lewat mimpi ya toh. Tuhan tanya sama Salomo di ayat 5. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tapi Salomo ini, ya ini kan jawabnya macam-macam ya. Salah satunya itu, ini ayat 9 ya. Salomo menjawab gini, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta demikian. Ayat 11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau ya. Kita kan tahu ya, yang paling terkenal kalau di Alkitab kan tentang hikmat kan Raja Salomo ya. Salomo sendiri waktu Tuhan tanya minta apa gitu kan, jawabannya cuma satu ya, minta hikmat gitu loh. Bahkan di Yakobus 1 ayat 5 sampai 6, sudah usah buka, ini tak baca ya. Kalau kita kekurangan hikmat, ya minta sama Tuhan, kita tuh minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mungkin kalau ada yang membuka Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa kalau kita kekurangan hikmat, ya hendaklah meminta kepada Allah. Karena
ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati, ya kan? Kalau kita kekurangan hikmat atau pada waktu kita menghadapi suatu masalah, kita merasa tidak ada hikmat, langsung kita berdoa minta Tuhan hikmat. Karena Tuhan akan memberikannya dengan, di Yakobus berkata bahwa dengan murah hati gitu loh. Untuk poin hikmat udah ngerti ya. Kalau sedikit bulat harap dimaklumi karena sedikit grogi. Ini tadi tentang hikmat ya. Yang berikutnya bicara tentang hikmat Tuhan. Jadi tidak hikmat toh, tapi hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat tuh kita manusia ini juga bisa, kita ini tanda kutip berhikmat dengan pengertian kita sendiri. Tapi yang di sini yang mau saya sampaikan tuh tentang hikmat Tuhan ya. Kalau di nanti buka salah satu toh ini, tapi ini ayatnya sama sih. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, ataupun Amsal 15 ayat 33. Lung mungkin bisa baca di Amsal 15 ayat 33, Lung. 15 ayat 33. Ini sama aja ya kayak di Mazmur 111 10, Amsal 9 10 bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, ini kan poin berikutnya saya bahas tentang hikmat Tuhan. Biar kita tahu hikmat yang daripada Tuhan apa. Kita bisa dapat hikmat Tuhan itu seperti apa ya. Ini permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Berikutnya tanya, takut akan Tuhan tuh kayak apa sih? Masuk kita ketemu Tuhan keder, wedi Tuhan wedi gitu kan. Enggak ya? Takut maksudnya takut gitu ya. Takut akan Tuhan itu yang seperti apa? Itu takut akan Tuhan itu yang dimaksudkan itu di Amsal 8 ayat 13. Jo, tolong baca Amsal 8 ayat 13. Iya. Ya tahu ya hikmat Tuhan, kita bisa tahu ini hikmat Tuhan itu seperti apa. Ya kita harus start dari awal. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang bagaimana? Takut akan Tuhan adalah yang membenci kejahatan. Kalau yang dimaksud ini tuh membenci kejahatan ini membenci kejahatan, benci kesombongan dan lain-lain ini termasuk apa? Perbuatan-perbuatan daging. Itu bisa kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Banyak baca ayat ya. David, tolong Fit. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, amin. Jadi permulaan kita, biar kita nih mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan ya, kita hikmat sendiri kita sudah tahu. Gimana kita tahu hikmat Tuhan ya, ini kita jauhi perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan daging yang apa ya kayak tadi ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan lain-lain ya. Dengan kita menjaga diri kita terhadap hal-hal dosa, itu yang mendatangkan hikmat Tuhan juga ya. Nah, selanjutnya poin berikutnya sekarang bicara tentang perencanaan dan hikmat Tuhan harus berjalan bersama. Mengapa perencanaan dan hikmat Tuhan harus berjalan bersama? Kita baca di Mazmur 127 ayat 1. Debbie ya, Deb.
Ya. Kalau kita memiliki perencanaan, namun tidak sejalan bersama dengan hikmat Tuhan, maka perencanaan kita ini seperti di Mazmur dikatakan bahwa sia-sia. Perencanaan yang kita buat itu sia-sia. Di sini kan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita bicara tentang membangun rumah ya. Membangun rumah ini kan berbicara tentang perencanaan, bukan? Karena sebelum kita membangun rumah, kita harus membuat suatu perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan seperti apa waktu kita mau membangun rumah, itu kita harus apa? Membuat denahnya. Kita pengennya denahnya kamar mandi di sini, kamar di sini, ruang keluarga, ruang tamu, dan lain-lain. Kita juga membuat struktur bangunannya gimana. Mau 1 lantai, 2 lantai, atau 5 lantai, enggak apa-apa. Terus kita juga pengen tahu kan, gambaran eksteriornya nanti penampakan rumah kita kayak apa, nanti interiornya kayak apa. Semua itu kan namanya perencanaan ya. Kalau semua sudah oke, baru kita apa? Cari kontraktor untuk membangun rumah kita. Ya, jadi di Mazmur ini, waktu berbicara tentang perencanaan dalam hikmat Tuhan, Tuhan cuma kasih saya ya ini ayat di Mazmur 127 ini toh. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan ya, jika kita mempunyai perencanaan tidak sejalan dengan hikmat Tuhan, maka dikatakan bahwa perencanaan kita adalah sia-sia gitu kan. Kita bisa membuat perencanaan dengan hikmatnya kita sendiri, tapi kan kita tidak tahu itu kehendak Tuhan atau bukan, yang kita tidak tahu, ya kan? Makanya dikatakan sia-sia. Tapi kalau kita membuat perencanaan dengan hikmat Tuhan, kita percaya gitu loh, pasti walaupun mengalami rintangan, pasti Tuhan juga akan bukakan jalan bagi kita. Nah, di sini kayak garis besar ya. Ketika kita membuat perencanaan, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu untuk meminta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kemudian hasil perencanaan yang kita buat, pasti kita harus serahkan kepada Tuhan agar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kadang ya kita tuh kan pernah membuat perencanaan, tapi tidak terjadi ya. Misalkan perencanaan untuk apa? Oh ada. Misalnya kita mau perencanaan untuk apa ya? Aku besok ada project misalnya ya, project apa pekerjaan ada project A. Secara kedagingan kita mikir, wah ini apa maksudnya hot prospect ya toh. Kita ngelobi lah, kita mau ngelobi, kita ngatur harga sedemikian rupa biar bersaing ya kan. Kita ngelihat harganya kita nih wes apik ya kan. Barang ya bermutu ya toh, kualitas garansi terjamin. Tapi pada akhirnya waktu kita masukkan ke tender, kita tidak menang proyek itu. Padahal kita kan sudah membuat perencanaan gitu kan ya. Ya, pada waktu kita tidak menang tender gitu ya, itu jangan berkecil hati. Karena waktu kita membuat perencanaan, pasti kita semuanya harus serahkan ke Tuhan. Entah hasilnya nanti, misalnya tender itu di ACC atau enggak, kita kembalikan lagi ke Tuhan gitu loh. Nah, waktu itu sempat ya kan kemarin sharing-sharing sama Hansen ya, Sen ya. Aku bilang gini gitu loh. Waktu saat teduh aku pernah dengerin Ko Philip tuh bagi tentang berkat keluputan. Ada yang dengar enggak berkat keluputan? Kan Ko Philip bilang gini, aku tuh kalau berdoa ya kan setiap pagi bilang gini, Tuhan tolong apa? Tuhan luputkanlah misalnya apa anak-anaknya ya. Anak-anaknya siapa? Luputkanlah dari orang, waktu dan tempat yang salah gitu kan. Nah, waktu itu dia ngomong kayak gini, kadang kita ini ada di tempat atau waktu yang salah gitu loh ya. Biar itu enggak menjadi satu yang salah, makanya kita ini kan berdoa untuk Tuhan tuh ngeluputno itu, Kak, berkat keluputan tanda kutip ya. Di situ waktu sharing sama Hansen tuh Tuhan inget no lagi gitu kan. Kadang Tuhan tuh tidak, mungkin kita kayak tadi contoh yang tender ya, kita enggak menang tender. Mungkin Tuhan juga sebetulnya memberi kita berkat itu, berkat keluputan itu. Mungkin tendernya nak kita menang no nanti cuma dibayar DP netok, mari gitu
kita suruh ngelunasi terus kita nggak dibayar sisa nih, kita kan rugi ya kan. Kan apalagi tender-tender sekarang kan banyak kan, dari orang-orang itu ya DP-nya 20%, nanti jalan, setelah itu nanti tak progres, ternyata di tengah-tengah tendernya berhenti, kayak proyeknya berhenti. Juga kasus dari saudaranya Jeffrey juga sama gitu loh. Ada proyek bangun rumah di Jombang ya, itu terhenti gitu loh di tengah-tengah. Karena apa? Ownernya somasi ke adik saudaranya Jeffrey, minta diberhentikan gitu loh. Nah, kayak gitu kan, apa namanya, kadang kan kita enggak ngerti ya, maksudnya tender ini kok bisa berhenti di tengah jalan gitu. Tapi kita jangan langsung mikir apa namanya, mikir negatif sih. Kok kayak gini Tuhan? Enggak ya. Kita lihat dulu ya, Tuhan ketika Tuhan sedang izinkan terjadi tuh apa sih mau Tuhan tuh bicara sama kita, ya toh? Apakah memang ya sebaiknya berhenti di tengah jalan? Waktu itu Jeffrey dulu pernah kita ada tender, ya toh, tender tiang sing besar itu loh, tiang apa listrik PLN, jadi tiang itu gede pol gitu loh. Nah, kita nih wis ngomong ini bukan spek gitu kan, tapi orangnya ngetek gitu loh, enggak apa-apa, nilainya kan ya gede gitu loh. Ternyata bener waktu di sidak ya toh sama pemerintah, kita nih nyalai spek gitu loh. Lah, sing disalahno kita, katanya kita yang tidak memenuhi spek, akhirnya kita harus ganti gitu loh katanya. Lah, padahal dari awal kita wis ngomong ini tuh bukan speknya, tapi dia milih ini karena harganya murah gitu loh. Tapi waktu itu yang kita lakukan ya wis lah, kita kembali sisa DP nih. Barang yang jadi kan akhirnya terkirim satu apa dua, terus sisa uangnya ya wis akhirnya kita cicil, kita balik gitu loh. Waktu itu ya kita tanya Tuhan kok kayak gini, tapi ya enggak apa-apa lah, itu juga barang yang terkirim, wis terkirim sisa uangnya ya udahlah kita balik aja daripada nanti masalahnya juga semakin panjang gitu kan ya. Jadi kita percaya ini juga pasti berkat keluputan dari Tuhan lah. Kalau kita terus nek wis jalan kabeh, ini suruh ganti kabeh tambah rugi nih banyak, itu nilai M ya kan. Nah, contoh kasusnya adiknya saudaranya Jeffrey ini akhirnya proyek Jombang itu jalan lagi gitu loh. Karena ternyata ada pengawasnya yang nakal, jadi mau nyabotase proyek gitu loh. Jadi di tengah-tengah owner itu mau mandek no proyek gitu loh. Nah, ternyata punya usut pengawasnya ini ya kayak bujuk-bujuki owner berhenti sampai ADE lanjut ke DE gitu loh. Tapi percaya ya karena memang ini proyek dari Tuhan ya akhirnya lanjut jalan lagi gitu loh. Nek kasus itu kan nanti akhirnya ya wis berhenti, aku balik sisa uangnya. Jadi lain-lain ya, perencanaan yang kita buat ini hasilnya tetap harus kita serahkan ke Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Sebagai penutup, kita baca di Amsal 16 ayat 1 sampai 9. Amsal 16 ayat 1 sampai 9. Hari mungkin baca sampai ayat 5 ya Hari ya. Nanti sisanya ayat 6 sampai 9 Maria ya. Amin ya. Jadi rangkuman saya ini di Amsal 19 ayat 1 sampai 9. Ini rangkuman ya, kan yang saya ngomong ya tadi ya, semua segala sesuatu ya kan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Berarti kan sama ya, perencanaan harus berjalan bersama dengan hikmat Tuhan ya. Ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan, Tuhan menghendaki, di ayat 4 itu ya, luar biasa.
Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Maksudnya apa? Yang nyambung ayat 5 tuh loh, orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Intinya apa? Kita nih orang fasik itu Tuhan jadikan untuk hari malapetaka tuh maksudnya gini loh, tidak ngomong elek-elek orang fasik, enggak. Maksudnya itu kayak gini loh, ketika kita disalahi orang gitu ya, enggak usah mikir no balas orang ini gitu loh. Nah ini memang sejalan dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan yang membela kita, dan orang ini pun nanti akhirnya ini dari malapetaka, maksudnya akhirnya ya kita ketahuan ini elek itu apa ya, kayak contoh adik Jeffrey tadi kan, akhirnya ketahuan kan pengawas ini ternyata sih ujung-ujung owner suruh nyetop project gitu loh. Terus yang ayat 7, jikalau Tuhan berkenan dengan jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Luar biasa kan ya. Musuh orang itu, musuh kita pun akan didamaikannya kalau memang itu rencana itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Makanya kalau kita biar Tuhan yang menentukan langkah kita, berarti kita kalau membuat rencana harus berjalan bersama dengan kembali lagi hikmat Tuhan ya. Tapi setelah membuat perencanaan ya kita jangan diem aja, ya tetap harus dilakukan, take action ya kan. Perencanaan cuma rencana tok kita tulis terus kita gedaknya ya percuma, tidak akan terjadi ya kan, walaupun Tuhan sudah menyertai rencana kita. Terakhir saya tutup tentang ini ya, kesaksian saya. Maksudnya ini bukan perencanaan yang gimana-gimana, cuma ini rencana jangka pendek lah ya. Jadi ceritanya itu kan saya itu kan mau nyarikan sekolah Otniel ya. Otniel ini kan bulan 10 baru umur 4. Pikiran saya, Otniel itu nanti ajaran baru ini baru mau tak masuk playgroup B. Tapi waktu bulan 11-12 saya tuh kan banyak-banyak cari sekolah-sekolah, pikir saya mau tak masuk di Surabaya Grammar School. Tapi dengan waktu saya tanya harganya yang luar biasa dan masih online, mikir gitu kan, masa playgroup kok mahal gitu kan. Tapi beberapa sekolah waktu saya tanya umur Otniel ini bisa dimasuk ke TKA untuk ajaran baru Juli ini nanti. Tapi kalau menurut pemerintah memang tidak bisa, karena kan seharusnya umur 7. Dan Niel kan masih kecil. Saya pikir saya kan anak laki, nanti sakno juga, tak paksa sekolah lebih awal. Cuma itu pemikiranku tuh loh ya, itu pemikiran manusia. Cuma aku sudah membuatnya rencana, memang Otniel mau tak sekolah tahun ajaran baru Juli ini, gitu kan. Akhirnya setelah tanya sana sini tuh kok enggak ada sekolah yang serap ya kan. Aku ingat sekali waktu itu aku doa ya kan, juga waktu itu juga sempat ya, maksudnya setelah doa ya sempat berdoa sama Tuhan, enaknya apa tentang Otniel ini. Terus aku serano ke Tuhan, dan pada waktu hari itu juga ya, pagi itu kan pagi hari berdoa, terus waktu menjalani aktivitas hari itu ya tiba-tiba tuh diinget tentang Ambassador School ini. Ya memang sih bukan sekolah sing maksudnya terkenal kayak apa ya, enggak, banyak orang kadang tanya apa itu Ambassador School gitu kan. Tapi waktu itu tiba-tiba mikir Ambassador School. Terus kebetulan kan temennya DE itu, temennya Jeffrey itu anaknya sekolah di sana, cuma wis pindah ke luar negeri. Terus guru les Niel tak tanyai, Miss siapa Ambassador School? Dia bilang gini, enggak apa-apa mem, tak tanya sih ya, gurunya teman saya gitu kan. Dan saya ini kan juga bingung mau ke TKA atau ke playgroup B gitu kan. Tapi waktu itu sekolahnya bilang enggak apa-apa mem, langsung aja TKA, umurnya enggak apa-apa, masih bisa keterima di situ. Nah, aku ini kan juga mikir ya, bener enggak langkah yang tak ambil ya kan. Tapi pada waktu sehari itu tiba-tiba tuh aku sasret Otniel tak masuk di Ambassador School. Padahal hari sebelum-sebelumnya aku nih enggak punya kepikiran mau tak sekolah di situ gitu loh. Jadi itu kayak hikmat Tuhan yang datang tiba-tiba gitu loh. Setelah aku berdoa pagi itu, aku juga terheran-heran. Dalam satu hari, aku tanya-tanya, akhirnya dia langsung tak bayar. Dan kebetulan diskonnya gede, jadi murah.
Waktu kita balik murah. Tapi memang murah banget gitu loh. Maksudnya uang gedung dan uang satu SPP itu tidak sampai 4 juta gitu loh. Jadi kan racing lainnya aku tanya 20 juta, 30 juta, mata mau sekolah grup TK kok segitu ya kan. Tapi waktu itu ya pokoknya terus Miss Enia juga bilang gini, guru les Enia, enggak apa-apa Bu, di sana enggak apa-apa, lumayan gitu lah. Ya wes aku akhirnya serkan enggak masuk ke sana. Terus pikiranku berikutnya, ini oatmeal ini enggak apa-apa tak masuk oleh TKA gitu kan. Akhirnya aku punya pemikiranku sendiri ya, bukan pemikiran Tuhan. Tuhan kan wis ngasih hikmat, itu masuk di ambasador, masuk di TKA, enggak apa-apa ajaran baru. Tapi pemikiranku gini, wis enggak apa-apa wes masuk TKA, TKA, TKB nih tidak ngikuti masuk kelas 1 kelas SD nanti tak ulangi lagi TKB. Aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi tapi itu dengan pemikiranku sendiri gitu kan. Akhirnya masuklah semester yang Desember itu akhirnya oatmeal tak masuk ke satu semester genap di playgroup B. Jadi playgroup B oatmeal masuk di semester genap baru tahun ajaran ini masuk TKA gitu kan. Ya. Waktu pertama kali online, itu Tuhan itu kayak nampar aku. Maksudnya nampar tuh dengan teguran yang sangat lembut gitu loh. Waktu online itu, kan teman-temannya kan memang berempat kok ya sama Niel ya. Kan masa pandemi kan memang sekolahan muridnya dikit-dikit kan. Berempat sama Niel, teman-temannya 3 tuh namanya Jason, Alex, ambil El Nathan. Tapi El Nathan, ambil Nathan gitu kan. Waktu sekolah itu aku tuh cuma kayak ada, loh, maksudnya ada sesuatu sih Tuhan mau ngomong, cuma waktu itu belum paham gitu kan. Tapi selesai online, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini kayak aku, kamu masih tidak yakin tau bener apa enggak, pilihan bener apa enggak, itu sih ada di hatiku gitu loh. Terus tiba-tiba Tuhan inget no gini, konco-koncone oatmeal ini siapa? Bilang gitu, Jason, Alex sama Nathan aku bilang gitu. Terus Tuhan itu dengan guyonan ambek aku tuh dalam hatiku sih ngomong kayak gini, ponaanmu namanya siapa? Ponaanku namanya Jason Alexius, Jason Nathaniel Alexius apa gitu. Jadi 3 namanya teman-teman Nial ini namanya ponaanku gitu loh. Aku bilang gini, deh, ini kan enggak ada yang kebetulan gitu loh. Maksud Tuhan nyemeh, maksudnya kebetulan gitu loh. Dan di situ tuh aku tuh kayak emis gitu loh. Iya Tuhan ya, maksudnya aku yang berdoa pagi hari, aku minta hikmat Tuhan. Tuh oatmeal ini mau tak sekolah di mana wis tak masuk masuk playgroup B, aku kok ya cek ragu oatmeal bisa apa ndak ya, oatmeal bisa apa ndak, karena secara umur kan dia paling kecil juga. Yang lain kan wis sekolah ya dari semester 1 Nia kan baru masuk, pegang pensil pun kan masih gini, jadi suruh nulis ya misi gini, jadi ya aku ya sempat ragu kan. Tapi waktu Tuhan cuma ngomong tok, konco-konco ini namanya siapa, ponaanmu namanya siapa. Itu aku sampai mikir, enggak ada sing kebetulan ya Tuhan ya, aku bilang gitu. Di situ Tuhan cuma ngomong apa? Ya maksudnya maksudnya Tuhan kalau sudah ngasih kita hikmat, kita sudah jalan. Jangan ada lagi pertanyaan di hati ini kita. Kayak maju mundur, bener apa ora? Iya apa ora? Bener apa enggak, sanggup apa enggak gitu kan ya. Dari situ aku belajar sekali bahwa waktu kita punya rencana ya, waktu kita memang sejalan bersama dengan hikmat Tuhan itu luar biasa. Yang kedua juga sama tentang vaksin Sinovac yang dosis ketiga ya, yang booster. Waktu itu kan orang-orang cerita ya, oh vaksin antri ya, Mas sebelumnya di hotel Dava hampir jam deh. Itu ya, di Expo ya deh ya. Gramet Expo itu berapa jam? 2 jam. Suwi ya, pokoknya suwi kan sampai berjam-jam waktu booster bulan apa tuh, bulan April ya, April Mei ya kita aja, April Mei lah. Waktu itu aku mikir gini, wah mbakku habis ini mau pulang, ya harus tak booster minimal, pendeknya punya daya tahan tubuh yang oke. Waktu itu aku enggak rencana, aku enggak booster, mbakku sih minta booster gitu loh. Ya itu ya lagi-lagi habis berdoa pagi itu cuma mikir, malam kan nyari-nyari gitu, suara Surabaya apa sehat Surabaya ini vaksin dek dia gitu kan, sing sepi mana, sing cepet sing mana, pikiranku kan gitu ya. Terus ya pagi ini tuh ya podo, aku nemu dek itu apa ada vaksin dek di daerah Medokan Ayu, tapi bukan di puskesmas, kayak di
halamannya masjid balai RT RW. Waktu itu aku rencana mau ke puskesmas. Memang hari itu aku berangkat pagi, aku rencana punya mbakku tak bawa, tak daftar di puskesmas gitu loh. Tapi waktu aku nyetir ya toh, aku lihat lagi loh, ini duduk puskesmas loh, kok di balai RW. Akhirnya aku GPS kan ke balai RW Medokan Ayu itu gitu. Begitu aku sampai sana dan ternyata aku tidak perlu antri dan ngasih no berkas. Akhirnya ngurus kekurangan berkasnya mbakku kan ngurus berkasnya mbakku lagi, aku balik rumah fotokopi minta berkas-berkasnya, balik lagi langsung ternyata wis giliranku disuntik. Aku pulang jemput Mbak Enia lagi ke sana, Mbak Enia datang langsung suntik juga dan langsung pulang. Waktu itu aku juga emes gitu loh. Cepet deh, nggak perlu padahal Cik Ima baru 2 hari yang lalu, sehari yang lalu tuh antri deh. Gramedia sampai 2 jam, orang-orang ngomong antri KB kan, booster kan. Dan akhirnya aku juga booster juga karena aku udah perencanaan, cuma mikir ya wes kalian gitu loh. Jadi apa ya, itu kan kayak rencana-rencana pendek yang kita buat ya untuk besok gitu ya. Tapi kalau memang ini Tuhan kasih hikmat, itu kayak jalan tuh kayak dimulusno gitu loh. Andai pun ada rintangan, andai pun ada hambatan, ya jangan kayak aku tadi, ya bener apa kayak ya apa kayak mempertanyakan Tuhan ya. Kita tetap melangkah dalam iman, kita kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Ya, sedikit sharing firman dari saya. Terima kasih. Thank you Dewi. Aku paling mau nambah sedikit dari Dewi tadi sharing. Aku bisa ada rema ya. Jadi aku nulis remaku. Jadi kan Dewi kan bilang perencanaan itu agar kita siap perang. Nah, tadi itu aku mendapatkan rema bahwa perencanaan itu menandakan kita itu ada iman kepada Tuhan. Jadi tadi itu kayak diingetno lagi gitu loh. Kita ini semua umur berapa sih? Ada enggak yang umurnya kita ini kayak sebelum mamiku meninggal ya? Mamiku itu kan meninggal umur 76 mau 77 tahun lalu. Kan mamiku tuh kalau tiap hari tanyai mau apa? Kepengen apa sih? Cita-citanya apa, Mi? Pasti aku doi gitu kan ya. Pasti cita-cita apa, yang penting makan enak ya. Selalu kayak gitu, maunya jalan-jalan makan enak. Tiba-tiba itu aku diingatkan lagi gitu loh. Kita ini umur berapa? Seharusnya dari usia-usia kita, Tuhan itu menginginkan kita itu ada perencanaan di dalam hidup kita. Kita kan sering toh, aku waktu kembali ke Pati, Jawa Tengah, aku ketemu kenalanku kan. Kenalanku itu punya anak. Kalau tak tanyai, dia kan ada suami, tapi suaminya kan kurang bertanggung jawab gitu loh. Jadi waktu tak tanyai, anakmu ya apa? Maksudnya misalnya anakmu gimana? Pasti dia ya wis terserah lah, nanti Isa sanggup sekolah ya sekolah, gak sekolah ya sudah ndak disekolahkan. Nanti kalau gede mau menikah ya mau dinikahkan. Itu padahal kan dia ya anak Tuhan kan ya, anak Tuhan. Jadi maksud di sini itu kita ini membuat perencanaan itu menandakan bahwa kita ini ada iman kepada Tuhan. Kita ini perencanaan di dalam perencanaan dalam orang Kristen, anak Tuhan, itu adalah langkah iman kita itu ke Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini hidup ini kayak ya wis lah, besok bangun ngapain, ini sudah ada. Misalnya kita kan ada anak kan ya, kita ada keluarga, kita kepengen apa sih? Oh, aku kepengen papaku kenal Tuhan. Oh, kepengen anakku nanti kalau usia gini, atau kita ada bayangan, aku kepengen ya anakku itu punya pasangan hidup tuh sing cinta Tuhan, rek. Ojo sampai kayak misalnya, oh kayak si A kayak apa. Kita kan selalu ada kepengenan. Perencanaan itu, visi-visi itu kita tulis ya, kita bawa di Tuhan. Dan ketika kita ada perencanaan, menandakan kita itu ada iman sama Tuhan. Kalau kita tidak ada perencanaan, artinya kita tidak ada harapan, tidak ada iman. Tuhannya kita itu siapa kan enggak? Kita enggak ada iman gitu.
Jadi buatlah perencanaan-perencanaan kita itu di dalam Tuhan. Serahkan ke apakah perencanaan bisa gagal? Sangat bisa. Kita ingat kan masa pandemi. Sebelum pandemi orang-orang itu kan sudah ada, oh aku kerjaan kayak gini, oh aku kreditku lunas tahun depan. Jebret ada pandemi, banyak yang bangkrut, banyak perencanaan yang gagal kan. Banyak itu orang-orang yang stres, depresi. Perencanaan itu bisa gagal. Tapi kalau kita letakkan di Tuhan, kita tidak akan sampai kita itu depresi. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu masih pegang kendali. Jadi setiap perencanaan, setiap hikmat yang dari Tuhan, kita mau seperti apa ke depannya, keluarga kita mau, Tuhan aku rindu sekeluargaku ini melayani Tuhan. Aku rindu Tuhan, papa mamaku tuh kenal Tuhan. Aku rindu siapa? Engkongku, oma opaku tuh kenal Tuhan. Aku rindu loh anakku nanti ketika sudah besar mengerti, itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita itu ada rencana, ada langkah iman sama Tuhan. Yaitu tadi rema yang tak dapatkan. Dan ingatlah setiap perencanaan yang kita buat, kita bangun di atas dasar iman percaya kepada Tuhan, bukan atas percaya diri kita. Kemarin kan ada saat teduh tuh ya, terlalu percaya diri sama diri sendiri. Kita letakkan di bawah Tuhan. Jadi kalau kita letakkan di tangan Tuhan, meskipun nanti ada badai, pondasi kita itu batu bukan pasir. Kalau ada gagal, ya gagal, tapi pondasinya kita ini batu. Tidak akan sampai depresi atau stres, sampai trauma berlebihan. Karena pondasi kita itu Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan kalau sudah kasih kita berpegang sama Tuhan, kita jatuh tidak akan tergeletak. Itu. Ya itu yang aku dapat jadi Dewi tadi sharing rema tentang perencanaan. Kita juga bawa yuk rencana-rencana kita, mungkin kita punya rencana di dalam hal bisnis ya, pengembangan proyek, tapi ada satu juga kita ingin keluarga kita juga diselamatkan. Kita bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, orang tua kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kita bawa dalam doa juga perencanaan ilahi yang Tuhan mau dalam keluarga kita. Itu aja yang aku mau tambahkan. Ada tambahan lain dari online maupun mulai ke sana ya. Aku mesti mulai. Ada. Oke. Ada ya. Chat apa ya? Oke, yuk kita sebelum kita akhiri malam hari ini, aku bisa nyanyi ref 1 bisa enggak, Fit? Hah? Iya, aku sekalian aku dong. Nyai Jeff. Mengalirlah ref itu ya. Jeff. Berarti lihat aku ya kamu. Ya. Kuasa roh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh di hidup kami Tuhan, di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh, di hidup kami Tuhan, di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh, pulihkan kami Tuhan saat ini Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kira bayara bushenera ya kira mayara mushenera moraya harabutu karabayara bushenera harabushena bushene karabayara barabara Roh Kudus, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Hati kami terbuka atas Engkau Tuhan. Penuhi kami saat ini dalam nama Yesus. Penuhi batin kami Tuhan, penuhi batin kami Tuhan. Kira bayara basenera bayara bara 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 bara. Karabayara busenera yara bara 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 bara. Karabusenera yara. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar setiap dari kami Tuhan, Kau baharui pikiran kami Tuhan menjadi serupa dengan pikiran Kristus Tuhan. Jika hati kami malam hari ini Tuhan, hati kami masih memiliki trauma Tuhan, hati kami masih ragu Tuhan, hati kami masih takut Tuhan, hati kami masih tidak percaya Tuhan akan Kau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu menjamah kami. Iman itu timbul Tuhan. Iman kami bangkit Tuhan. Mata kami mau melihat Tuhan. Kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Kuasa mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk selalu Tuhan bergantung kepadamu. Ajari kami untuk melihat, untuk selalu mengenal hati-Mu Tuhan. Untuk mengenal hati Bapa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk setiap firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan itu menjadi benih yang hidup Tuhan. Menjadi benih yang hidup Tuhan.
berlipat kali ganda Tuhan, membuat hidup kami berbuah-buah di dalam nama Yesus. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita, urapan yang baru menyertai setiap kami, baik yang onsite maupun online di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk CG Kids Tuhan, setiap anak-anak generasi kami menjadi anak-anak panahnya Tuhan. Mereka semakin tajam Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan, apa yang mereka kerjakan di masa depan akan membawa, memberitakan kemuliaan Tuhan. Hidup mereka menjadi generasi-generasi yang hidup kudus bagi Tuhannya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan yang membawakan konsumsi juga Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk Connect Group malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you ya semuanya. Aku kaget sore. Nyopo-nyopo. Foto-foto ya. Saya bentar ya. Oh ya ya. Nggak foto ae. Enaknya gelap gak ya? Ayo foto. Oh, kumpul di sini loh. Oh, udah. Oh iya. Mana David? Ayo. Pero wis mari dah, belum? Ayo dong. Sini loh. Nah. Oke, wis cukup. Peteng ya. Oke, tolong minta buka kameranya. Oh iya, lampu bener-bener. Gak wis dinyalakno kok. Pero swimen ya. Dicintai anak-anak tadi. Oh, gambar ya, tinggal gambar. Sudah. Loh. Oh, hitungi dong. Loh, kok peteng? Hitungi dong, sis. Nah, 1, 2. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3 sudah. Katanya kamu nggak dengar ya, arek-arek nggak dengar. Nah, soalnya mic-nya di sini. Wes dong. Oh sudah ya. Sudah. Sorry ya. Ya gini. Thank you. Ini nggak masih foto. Thank you, God bless. Oh ya kok, ya. Halo Max. Halo Hanson, halo. Dadah. Halo Yen. Saya jangan aku tak jawab arek-arek. Halo Nah. God bless you semuanya. Halo C.
Kapan mau dijemput, nah? Halo Mea. Tulisannya apa tuh Ibu? Oh, Yeyen wis mati itu nih. Thank you ya Mea. Thank you. Thank you Mea, minggu depan datang lagi ya, ikut TG ya. Bless you. Nah, bless you. Bless you.